Ini sudah sekian kalinya mantan Bareskrim Polri Susno Duaji bongkar bahwa pembuktian ijazah palsu Jokowi itu sangat mudah dan gak perlu berbelit-belit. Pertama, tunjukkan ijazah oleh Jokowi ke publik. Kedua, UGM yang punya otoritas tunjukkan berkas dan salinan ijazah Jokowi kalau emang ada. Akan tetapi dia juga bilang kalau ini sudah pidana dan pembuktian material harus benar-benar dapat dibuktikan. Kini bukan hanya soal ijazah asli atau palsu, tapi proses pendapatan ijazah itu juga harus dibongkar, seperti skripsi, KKN, dan lain-lain. Dia juga sarankan Polri bekerja profesional dan mandiri, tak perlu libatkan orang-orang luar sekolah, minta diintervensi. Nah loh, gimana para termul ini, panik? Tidak terlalu susah ya. Secara formalitas ijazahnya sudah dibuktikan identik. Persoalannya identik dengan apa untuk menentukan adanya tentang pemalsuan atau ijazah palsu, tetap objeknya ijazah. Jadi jangan mengkutik-kutik yang lain sampai ke Komnas HAM, sampai ke mana lagi ya. Buktikan dulu ijazah itu palsu apa asli. Dan itu tidak terlalu susah ya. Secara formalitas ijazahnya sudah dibuktikan identik. Persoalannya identik dengan apa? Nah, kalau identik dengan ijazah palsu berarti ijazah itu palsu. Kalau Pak Suryo menuduh demikian dan CS ya dan Pak Rismon, nah ini kita tidak boleh katakan bahwa orang ini berasumsi dia cari masalah sengaja diperpanjang agar ini tidak boleh. Harus kita buktikan secara hukum bahwa dia betul-betul cari masalah atau bahwa dia betul-betul punya bukti. Dan ingat ya, perkara ini adalah perkara pidana. Pidana itu kebenaran yang dicari itu adalah kebenaran material. Bukan ini ijazahnya asli. Walaupun ijazah itu asli, walaupun itu UGM yang mengeluarkan, tapi berhak apa tidak Pak Jokowi pakai itu tergantung dengan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijazah itu. Bisa saja asli, bisa saja UGM, tapi dia tidak berhak mendapatkan. Contohnya Pak, skripsinya dan sebagainya. Tapi itu harus dibuktikan secara hukum. Tidak boleh hanya asumsi begitu. Harus ada pembuktian hukumnya. Dan surat dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Menarik, tiba-tiba hari Kamis kemarin itu Kabid-Humas Polda Metro ya Pak Ade Syamarif itu tiba-tiba mengumumkan kami menunggu Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini. Nah ini yang aneh Mbak. Jadi kok nampaknya koordinasi di Polda Metro sama tidak bagus ya. Tidak ada undangan sama sekali untuk hari Kamis kemarin. Ya gitu, tapi memang kabarnya ada undangan tuh minggu depan. Nah minggu depan insya Allah kita akan datang ya gitu, dan dengan kita lihat juga undangannya seperti apa nanti ya. Tapi artinya kita siap dan kita hormati undangan itu, tapi tolong undangannya yang proper dan jangan membuat hoax. Tiba-tiba hari Kamis kemarin ada undangan, nggak ada. Jadi makanya Kamis kemarin kami nggak hadir. Pada gelar perkara kemarin di Mabes Polri itu tidak ada ijazahnya, Jokowi juga tidak hadir, tidak dipegang secara analog, nggak ada, ditampilkan juga bukan ijazah, itu hanya fotokopi dilipat. Nah kalau ada, saya bisa membuktikan nanti apa yang sudah kami research dengan ijazah teman-temannya yang kemarin sudah saya analisis, nomor 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 milik Almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtiningsih itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Karena kemarin dituduh, wah itu kan hanya lihat gambar. Iya, karena itu yang diupload oleh Mabes Polri. Kita harus percaya Mabes Polri kan. Nah setelah itu kalau semua itu ada dan besok itu hadir semuanya ijazah asli loh ya. Dihadirin aslinya semua. Kalau gitu kenapa alat bukti yang Anda punya juga tidak langsung dilaporkan saja ke polisi? Sudah. Jadi sama TPUA, hasil riset saya dan Dr. Rismon itu sudah dimasukkan dalam laporan pendumas yaitu TPUA ke Mabes Polri. Kenapa? Ini kan masih penyelidikan, belum kepada penyidikan. Jadi siapapun menurut hukum itu boleh diundang, boleh didengar keterangannya. Karena tak terbatas kan, kecuali nanti konteks yang dinamakan saksi dalam undang-undang
pada tahap penyidikan itu akan menjadi pembeda. Sebenarnya bukan gelar perkara khusus, gelar perkara biasa saja. Tetapi sebaiknya perkara ini ditarik semuanya ke Mabes Polri. Jangan ada yang di Mabes, ada yang di Polda. Wong ini presiden kok, mantan presiden dan menggegerkan nasional. Jadi supaya tidak berbeda persepsi antara Polda dengan Mabes, tarik ke Mabes. Gitu. Bahwa ini perkaranya gampang. Setuju. Gampangnya apa? Asal tidak ada pendapat-pendapat lain, murni pendapat hukum. Apa yang perlu pendapat hukum? Ijazah yang dilaporkan oleh TPU ya, kalau tidak salah, itu asli apa palsu. Hanya itu saja. Nah, untuk membuktikan ini asli apa palsu, ini gampang sekali. Ini bukan produk digital, ini kok ijazah biasa, kertasnya biasa, tinggal dibandingkan. Pembandingnya itu harus betul-betul yang asli. Siapa yang bisa memberikan statement asli? Satu, UGM, supaya lebih abdol. UGM dengan atasannya yaitu perguruan tinggi menyatakan ini loh 2 orang atau 3 orang atau 5 orang betul-betul dari alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 ijazahnya seperti ini. Bandingkan dengan ijazah yang dipersoalkan punya Pak Jokowi. Nah, kalau dia identik berarti asli. Kalau dia tidak identik berarti palsu. Harusnya dengan keadaan-keadaan yang sudah dilakukan oleh penyidik di Mabes Polri, itu kan sudah jelas. UGM sudah mengakui, terus kemudian juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri itu sudah dilakukan dengan membawa pembanding dan lain sebagainya. Harusnya sudah selesai gitu ya. Terus apalagi yang mau dipermasalahkan gitu. Karena saya bilang nanti, setelah gelar perkara khusus ini pun, itu nanti nggak akan selesai kok. Karena persoalannya tetap akan mau dipanjangkan. Kenapa? Tentunya harus dipertanyakan dong. Pak Roy kan juga takut. Karena Pak Jokowi mantan presiden. Ya bagus. Maka yang harus hadir adalah ya pelapor dan pihak terlapor. Dan di tingkat Mabes Polri adalah pejabat-pejabat yang kelasnya jangan kelas-kelas biasa, tapi bila perlu para bintang-bintang, para pakarnya, itu saja. Jangan mengundang orang-orang luar yang tidak terkait dengan masalah ini. Kalau mengundang itu sama dengan membuka pintu, tolong dong campur tangani kami gitu, atau tolong dong backup kami, itu nggak bagus gitu. Ya, dan kemudian nanti hasilnya identik, ya, tentunya kan punya akibat. Akibatnya akibat hukum dong buat. Kalau hasilnya tidak identik, ada juga yang takut kan? Ya itu lain lagi gitu kan. Tapi dalam konteks sekelas UGM sampai seberani itu menurut saya nggak mungkin lah. Nah ini soal, selain pernyataan dari UGM, Pak Susno, selain pernyataan UGM, apakah bukti-bukti yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo dan TPWA ini sebenarnya cukup untuk membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi? Saya tidak memihak siapapun juga ya, tapi kita tidak boleh berasumsi. Susno Duaji sebut yang terpenting membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. Begini caranya. Bareskrim Polri Susno Duaji angkat suara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Itu diungkapkan dalam sebuah program di televisi swasta. Potongan videonya kini tersebar di media sosial. Mulanya Susno Duaji menjelaskan penyelidikan berdasarkan pengalamannya di Bareskrim selama 7 tahun. Pada dasarnya ia mengatakan penyelidikan dan penyidikan 2 hal berbeda. Dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Bareskrim Polri sebelumnya telah mengumumkan ijazah Jokowi identik lalu menghentikan penyelidikan. Apa yang dilakukan Bareskrim Polri dinilainya bisa dipertanggungjawabkan karena dikatakan tidak cukup bukti. Namun yang terpenting saat ini menurutnya adalah memastikan ijazah Jokowi palsu atau tidak. Ia pun mengusulkan cara mengetahuinya.